Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita iman dan umur kita, karena hati itu namanya qalbun, berbolak-balik Pak. Kata Rasul, bisa malam sore beriman, pagi kufur, pagi beriman sore kufur. Maka mudah-mudahan iman kita Allah sampaikan sampai Ramadan nanti, sampai kematian menjemput pula. Amin Allahumma amin. Dan juga Allah sampaikan umur kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan tahsin tilawah Al-Qur'an. Yang kita bahas tentang apa? Tentang bacaan-bacaan gharib. Gharib itu ada istilah yang kita kenal, ghuraba. Ghuraba itu apa? Tampil beda Pak Bu. Jadi kalau saya dulu waktu di numpang tidur di pondok lah istilahnya kan, itu biasa pakai sarung Pak. Pagi, sore, malam biasa aja pakai sarung tuh. Main voli pakai sarung biasa saja. Begitu kuliah ke Pekanbaru, jalan-jalan pakai sarung. Ditanya sama orang Pak, belum sembuh lagi kan? Kalau pakai sarung ditanyanya belum sembuh lagi. Kenapa? Karena ghuraba, tampil beda. Pakai sarung kita jalan-jalan, orang udah biasa naik motor tuh pakai celana, kita pakai sarung. Maka itu namanya ghuraba, tampil beda. Maka kita pun janganlah tampil-tampil beda. Kalau lingkungannya kita biasa pakai sarung, jangan kita coba-coba pakai jubah, kan? Aneh dilihat orang. Kalau ke Turki Pak, jangan coba-coba pakai sarung. Ke masjid pakai sarung, dikira ini mau jumpa istri kan? Jadi kalau ke Turki nanti jangan salah, jangan samakan Indonesia kan? Kalau mau sama-sama berangkat ke Turki sama kami boleh Pak, ayo. Insyaallah. Nah, jadi ghuraba itu artinya tampil beda. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada yang bacaannya beda dari yang biasanya. Gitu. Kalau yang biasa tuh kita baca lempeng saja, maka ada beberapa ayat yang diletakkan oleh para ulama tajwid dengan istilah ghuraba. Ghurib, bacaan yang nyeleneh. Saya kirim di grup musalla. Salah satunya adalah yang disebut dengan imalah. Apa itu imalah? Imalah itu artinya condong atau memerengkan. Biasanya Pak, kita baca mesti itmamul harokat, mesti sempurna, a, i, u. Baca bismillah mesti bi, a'udzu mesti a. Tapi yang satu nih tak bulak bacanya boleh a atau i, tapi harus i, harus mereng. Di mana itu? Surah Hud ayat 41. Nanti bisa ditandai. Surah Hud ayat 41 bunyinya apa? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tidak dibaca bismillahi majroha, tapi bismillahi majriha, dimerengkan. Dan itu satu-satunya. Kecuali nanti kalau kita melihat di riwayat Warosh, kalau kita baca dengar nanti
orang yang membaca riwayat Warash, atau kita kalau dengarkan TV Quran atau TV Mekah, kadang kan diputar tuh sambil ngeliat orang tawaf itu diputar ayat Quran tuh, kadang ada nama surah, kemudian di tengahnya nanti ada nama syekh yang membacanya, nanti di sampingnya lagi ada baru nama riwayat yang dibaca. Kalau kita riwayat Hafiz an Asim, nanti ada yang Qolun, ada Warsh, itu banyak yang bacanya wadduhi, gitu, walayali idza saji, gitu. Tapi kalau di Hafs yang biasa kita baca itu hanya satu saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu satu. Yang kedua ismam. Nah, kalau yang bismillahirrahmanirrahim itu artinya condong, imalah. Kalau ismam apa pula? Kalau ismam itu artinya mengecup, kecup, Pak. Nah, jadi hanya sesaat saja. Nah, begitu. Nah, itu letaknya di mana? Letaknya di surah Yusuf ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, di la ta'manna ini tulisannya ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi bacanya begitu. Surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu cara membaca ismam. Nah, itu tak boleh ditinggal pula tuh, Pak. Tulisannya la ta'manna aja lah, tak boleh. Maka harus dimonyongkan. Atau dengan riwayat yang lain, boleh dibaca dengan qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala malaka la ta'manuna ala manuna. Nunya tidak boleh laka la ta'manuna, tidak boleh dijelaskan. Dia manuna dikit aja, manuna. Nunya itu hanya sekilas. Jadi boleh manna, boleh pula dengan manuna. Jadi itu surah Yusuf. Namanya ismam, atau istilah lain ikhtilas. Ada ikhtilas. Nah, ini yang kedua, surah Yusuf. Yang ketiga namanya tashil. Apa itu tashil? Yaitu memudahkan. Apa yang dimudahkan? Ketika kita membaca di surah Fussilat ayat 44. Itu sekilas kalau tulisan mushaf Indonesia itu tulisannya AA Jamiyu. Seakan-akan begitu. Jadi ada hamzah 2 AA tambah ain sukun AA Jamiyu. Kadang kalau kita yang belum memahami ini, cara bacanya akan begitu. Atau bahkan bingung, ini apa bacanya gitu. Nah, ini adalah cara bacanya dengan jamiyu. Bukan tapi itu dia. Mempermudah jamiyu, hanya di ayun gitu saja. Jamiyu, bukan tapi jamiyu. Ini di surah Fussilat, dan ini cuma satu-satunya. Tak ada yang lain. Jadi nanti kita bisa menandai. Cuman tashil ini ada yang tashil jaiz, yang dia boleh diletakkan di tempat yang lain, yaitu itu hanya sifatnya boleh, bukan harus. Itu misalnya di kalimat zakaraini ammashtamalat alaihi. Di situ dia. Az-zakaraini, dia panjang 6, kemudian boleh ditashilkan az-zakaraini. Gitu. Nanti ada lagi Allahu.
Gap 6 panjang Allahu. Boleh dibaca Allahu. Nah, tapi ini sifatnya hanya boleh. Tapi kalau yang di Fussilat ini harus bacanya begitu. A'jamiyyu. Nah, ini yang namanya tashil. Jadi sudah ada imalah condong bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian ada ismam dengan memonyongkan la ta'manna, dan yang ketiga ada tashil mengayun membunyi a'jamiyyu. Selanjutnya ada satu kalimah, nih dia tidak ada istilah, Pak. Nggak ada istilah, tapi cara membacanya boleh dengan dhammah. Nih biasanya kita jumpa kalau dhammah ya dhammah, fathah ya fathah. Nah, ada misalnya fi amadim mumaddadah. Di riwayat yang lain boleh dibaca fi umudim mumaddadah. Tapi kalau hafaz fi amadim, riwayat lain fi umudim. Nah, tapi itu riwayat berbeda. Khusus untuk hafaz ini ada dia boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Suratnya apa? Di dalam surah Ar-Rum. Nah, surah Ar-Rum ayat keberapa? Ayat yang ke-54. Kalimatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'f. Nah, di situ dha'fin tulisannya dha pakai fathah, tapi boleh dibaca Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, jadi boleh dha'fin, boleh du'fin. Nah, jadi ada diulang 3 kali di situ. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, dibaca quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, itu juga cuman satu-satunya. Walaupun ada yang menyatakan di surah Al-Jum'ah itu ada yang membolehkan mengganti Jum'ah jadi Jumu'ah atau Jum'ah. Nah, itu boleh. Nah, tapi yang jelas di surah Ar-Rum ayat 54 ini yang kita pelajari ini boleh dibaca dha'fin, boleh dibaca du'fin. Terakhir sedikit lagi, ada ayat Al-Quran itu yang dia hurufnya shad tapi bacanya sin. Ini dia shad tapi bacanya sin, jangan keliru. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu itu tulisannya pakai shad, tapi bacanya wa yabsutu pakai sin. Surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua surah Al-A'raf ayat 69. Wa zadakum fil khalqi basṭah. Tulisannya basṭah. Nah, ini dia. Kemudian boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, yaitu surah At-Tur ayat 37. Khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh dibaca musaytirun. Nah, itulah ayat-ayat tertentu yang cara membacanya tampil beda dengan ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan nanti kita tilawah Al-Quran pas Ramadan, khataman kita jumpa dengan ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.